Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati para dosen di Universitas Pancasakti Bekasi dan yang saya hormati juga khususnya Bapak Dermawan SEMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pasar Uang dan Modal. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai pasar uang dan hal-hal yang berkaitan dengan pasar uang seperti pengertian, konsep, karakteristik, fungsi, produk, dan contoh konkret dari pasar uang. Nah, sebelum lebih jauh, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu pasar uang. Nah, pengertian dari pasar uang menurut Eko Sudarmanto dan kawan-kawan, pasar uang atau yang juga disebut dengan money market itu adalah tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek itu dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung ataupun melalui perantara broker. Nah, dilansir dari bi.go.id, pasar uang itu adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam meminjam atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Singkatnya, pasar uang itu adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek yang diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Nah, pasar uang ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Nah, pasar ini juga disebut sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan itu memiliki periode waktu yang singkat, yakni hingga 1 tahun. Nah, instrumen pasar uang itu dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, transaksi dalam pasar uang juga memiliki resiko harga rendah karena jatuh tempo yang singkat. Nah, konsep dasar uang. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dasar uang, kita harus mengetahui tentang konsep dasar pasar uang. Nah, yang pertama itu ada definisi pasar uang, itu merujuk pada pasar keuangan di mana transaksi finansial berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, ini mencakup berbagai instrumen keuangan seperti deposito berjangka, surat utang jangka pendek, dan sebagainya. Yang kedua, peran pasar uang. Nah, peran pasar uang itu memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Nah, hal ini tentu saja menjadi dan membantu efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. Yang ketiga, ada instrumen pasar uang. Nah, instrumen pasar uang itu ada beberapa yang disebutkan. Yang pertama itu ada deposito berjangka. Nah, deposito berjangka itu adalah salah satu instrumen pasar uang yang umum. Nah, ini melibatkan penyimpanan uang dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Biasanya, deposito berjangka memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan reguler. Yang kedua, itu ada surat utang jangka pendek. Nah, surat utang jangka pendek ini adalah instrumen utang yang memiliki jatuh tempo dalam jangka waktu yang pendek. Nah, biasanya kurang dari 1 tahun, short term. Nah, pemerintah dan perusahaan itu sering menggunakan surat utang ini untuk memenuhi kebutuhan finansial yang jangka pendek. Nah, lalu selanjutnya masih tentang konsep dasar dari pasar uang. Yang keempat ada pengaturan pasar uang. Nah, pengaturan pasar uang ini ada dua. Yang pertama itu ada otoritas moneter. Nah, pasar uang itu biasanya diatur oleh otoritas moneter seperti bank sentral. Nah, bank sentral ini mengawasi aktivitas pasar uang untuk memastikan stabilitas keuangan dan mencegah potensi risiko sistemik. Nah, yang kedua itu pengaruh suku bunga. Nah, suku bunga ini itu adalah faktor kunci yang mempengaruhi pasar uang. Nah, perubahan suku bunga itu dapat berdampak besar pada permintaan dan penawaran instrumen pasar uang. Yang kelima, ada risiko dalam pasar uang. Nah, risiko dalam pasar uang itu salah satunya ada dua. Ada risiko likuiditas dan risiko kredit. Nah, risiko likuiditas itu terjadi ketika pemegang instrumen pasar uang itu kesulitan untuk menjualnya dengan cepat tanpa mengalami penurunan nilai. Nah, ini tentu saja dapat terjadi jika terjadi gejolak pasar.
Yang kedua itu adalah risiko kredit. Nah, risiko kredit ini terkait dengan kemampuan pihak yang berhutang untuk memenuhi kewajibannya. Jika pihak yang berhutang mengalami kebangkrutan, pemegang instrumen pasar uang itu dapat mengalami kerugian. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari pasar uang, kita harus mengetahui pula karakteristik dari pasar uang. Ada beberapa karakteristik pasar uang. Yang pertama itu lokasi yang abstrak. Nah, pasar uang itu tidak memiliki lokasi atau tempat fisik. Bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli. Tidak ada marketplace offline-nya. Nah, oleh karena itu, pasar uang juga sering disebut sebagai tempat abstrak. Ini disebabkan karena transaksi dalam pasar uang yang dilaksanakan secara over the counter market. OCTC, artinya kegiatan jual beli dilakukan di balik meja kerja atau ruangan masing-masing para pelaku. Yang kedua, itu tidak terorganisir. Nah, karena ketiadaan tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur, pengelolaan pasar uang itu menjadi kurang terorganisir. Nah, meskipun begitu, keberlangsungan pasar uang itu tetap diawasi dan dipayungi hukum turunan bank sentral di setiap negara. Nah, di Indonesia sendiri, otoritas tertinggi pasar uang itu adalah Bank Indonesia, selaku Bank Sentral Indonesia. Setiap transaksi pasar uang itu perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai perbendaharaan negara terkait penggunaan instrumen surat utang negara. Nah, para pelaku pasar juga diwajibkan memiliki kompetensi dan kredibilitas yang dibuktikan melalui sertifikasi treasury. Masih karakteristik pasar uang yang ketiga itu adalah instrumen jangka pendek. Nah, pasar uang itu memiliki jangka waktu yang cenderung lebih singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang juga bersifat jangka pendek dalam likuiditas primer. Yang keempat, tujuan jangka pendek. Pencari modal lewat pasar uang itu membutuhkan dana yang dapat dicairkan atau digunakan dengan segera karena ditujukan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek, kebutuhan finansial jangka pendek. Yang kelima, dari karakteristik pasar uang itu adalah low risk and return. Nah, setiap investasi yang pasti itu memiliki karakteristik alamiah yang sejajar, yakni ada tingkat risiko, risk, akan berimbang dengan nilai manfaat return-nya yang diterima. Nah, pasar uang itu memiliki resiko harga rendah dan juga biaya yang rendah karena tempo pembiayaan yang relatif lebih singkat. Lalu, apa sih fungsi pasar uang? Fungsi pasar uang itu, yang pertama, satu, sebagai sumber pendanaan. Nah, pasar uang itu adalah sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan peminjam modal. Bagi pencari modal, uang atau dana yang dimiliki oleh investor itu dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau ekspansi usaha untuk melebarkan sayap usahanya. Nah, dengan demikian, pasar uang merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan para pencari modal. Nah, ini juga sejalan dengan harapan Bank Indonesia. Agar apa? Agar pasar uang di Indonesia itu dapat menjadi alternatif sumber pendanaan. Ada dua tipe pendanaan jangka pendek yang dalam transaksi pasar uang. Yang pertama itu ada pendanaan spontan dan yang kedua pendanaan yang memerlukan negosiasi. Pendanaan spontan itu adalah tipe pendanaan yang terjadi karena perubahan situasi saat berlangsungnya ekonomi. Nah, kalau yang memerlukan negosiasi itu merupakan tipe pendanaan yang memerlukan diskusi dan perjanjian formal selama prosesnya. Yang kedua, fungsi pasar uang itu sebagai sarana investasi. Nah, pemilik modal itu menyalurkan dana yang dimilikinya dalam pasar uang sehingga uang tersebut dapat berputar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Nah, kegiatan ini juga disebut sebagai investasi. Yang ketiga, fungsi pasar uang itu melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, dengan adanya pasar uang, masyarakat bisa menempatkan kelebihan dana yang dimiliki melalui penjualan surat berharga jangka pendek. Nah, surat berharga jangka pendek ini diterbitkan oleh pemerintah mencari tambahan modal untuk mendukung pembangunan negara. Nah, hal tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan peran masyarakat dan dalam pembangunan negara sebagai penanam modal atau sebagai investor. Nah, yang selanjutnya fungsi dari pasar uang itu yang keempat menjaga stabilitas perekonomian.
Salah satu tujuan utama pencari modal dalam jangka pendek adalah memenuhi kebutuhan mendesak akan pembiayaan. Ini bisa berlaku bagi perusahaan maupun perorangan. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, pendapatan sebuah perusahaan bisa saja terganggu, bahkan paling fatalnya mengalami pailit. Nah, angka pengangguran pun tak dapat dihindarkan dan berimbas pada defisit pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, fungsi dari pasar uang adalah menjadi fasilitator dan mediator. Sekali lagi, pasar uang itu mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau yang biasa disebut investor dengan pemilik yang membutuhkan dana peminjam atau pencari modal. Dengan ini, pasar uang menjalankan fungsi sebagai fasilitator yang menjembatani antara pemilik modal kepada peminjam modal. Yang kesembilan, yaitu kita akan membahas mengenai produk pasar uang. Ada apa saja di dalam pasar uang produknya? Yang pertama itu ada SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, yaitu adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, short term, antara 1 sampai 3 bulan dengan sistem diskonto atau berbunga. SBI itu merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk apa? Untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia itu dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Nah, tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI itu ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme BI Rate, nah bunga SBI, yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. Nah, BI Rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan SBI. Nah, yang kedua ada SBPU. Nah, surat berharga pasar uang adalah money market instrumen, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha swasta, pemerintah, dan agen pemerintah. Nah, umumnya berjangka waktu maksimum 1 tahun. Nah, surat utang yang demikian itu merupakan investasi yang sangat liquid. Contohnya tadi seperti sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat berharga komersial. Termasuk juga di dalamnya surat utang jangka pendek, ekspektasi bank, surat berharga komitmen, berharga jangka pendek, pemerintah daerah yang bebas, pajak, dan sertifikat deposito bank yang dijual. Nah, manfaat pasar uang. Nah, ada beberapa manfaat pasar uang. Yang pertama itu sumber pembiayaan yang cepat dengan jumlah dana tertentu untuk kebutuhan dana darurat. Yang kedua, menjadi fasilitator dan mediator dalam memberikan pinjaman jangka pendek bagi para investor asing. Yang ketiga, menjadi tempat perdagangan surat-surat berharga dengan jangka waktu yang pendek. Nah, yang terakhir, menjadi tempat atau sarana mengumpulkan dana masyarakat lokal melalui penawaran investasi yang menguntungkan. Nah, contoh konkret dari pasar uang. Nah, dengan modal 350 juta anggap, dan dengan jangka waktu 5 tahun. Dengan modal 350 juta membeli SBN, surat berharga negara. Melansir dari ID Invest, diketahui bahwa pada tahun 2017, harga yield SBN seri FR0064 itu berada di angka Rp 8.388. Nah, jika dengan modal 350 juta kita membeli SBN seri FR0064 pada tahun 2017 dengan harga satuannya di angka Rp 8.388 dengan tenor waktu selama 5 tahun dan bunga 12%, dan juga dilansir dari laman yang sama ID Investing, diketahui bahwa pada tahun 2022 harga yield SBN seri FR0064 itu berada di angka Rp7.164. Jika dengan modal 350 juta jatuh tenor pengembaliannya, maka akan dikembalikan kepada kita sekitar 300 juta 888 ribu rupiah. Kita mengalami kerugian kurang lebih 50 juta. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan mengenai pasar uang. Nah, sebelum saya tutup, ada kata-kata yang saya ingin ucapkan.
Selain berpikir cara untuk mendapatkan uang, saya juga berpikir untuk cara mendapatkannya. Oke, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.